Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh meminta, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya adalah, pengawal kepresidenan apa itu bukan fasilitas negara, Pak? Kendaraan RI1 apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Menteri dan pejabat yang digaji oleh uang rakyat apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Politik Gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda sehat, semuanya sehat, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah, yang halal dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman ada video Pak D nih. Pak D yang dulunya katanya berkoar-koar presiden itu nggak boleh memihak suatu calon presiden atau wakil presiden. Nah, itu dulu. Nah, yang sekarang beda lagi. Beda lagi, atau itu mungkin karena anaknya jadi calon wakil presiden, ya nggak tahu. Emang ini kita langsung saja nih lihat videonya seperti apa dan komentar para warganet plus 62. Oke, oke Gokil, emang ucapannya bisa dipegang. Lanjut. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Dan demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bisa gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Nah, tuh dengar sendiri kan. Dulu ngomongnya harus netral, ASN, pejabat, menteri. Lah sekarang, wow, why, kenapa? Astagfirullah. Nah, ini nih, ada video siapa lagi nih? Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Bisa nggak boleh, berpolitik nggak boleh, menteri juga boleh. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Menerima amplop. Tak hanya Jokowi, cucu pertamanya juga turut membagikan amplop dan hampers yang berisi 3 gelas kecil kepada warga. Pak Jokowi mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asal jangan menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya adalah, pengawal kepresidenan apa itu bukan fasilitas negara, Pak? Kendaraan RI1 apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Menteri dan pejabat yang digaji oleh uang rakyat apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Presiden dan menteri diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara, bukan untuk menguasainya. Gak ada sorry, lagi serius nih. Gue pendukung Pak Anies dan Cak Imin, tapi gue suka banget sama kata-kata Prof Mahfud yang ini, dengerin guys. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Nah, betul juga nih kata Profesor Mahfud MD. Jadi berdiskusi dengan orang yang bodoh itu percuma ya. Dan
masih banyak lagi. Dari tadi tuh Pak Presiden ngapain tuh bagi-bagi sembako, emang nggak ada bawahannya gitu untuk membagi-bagikan. Nah terus Presiden tuh kerjanya tuh ada yang lebih penting lagi daripada ngurusin itu gitu maksudnya ya. Aduh kacau gokil. Nah ini ada video dari apa yang si imut-imut yang dulu ada PSI yang anti Prabowo, nah sekarang malah dukung Prabowo. Seperti apa videonya? Kita lanjut saja. Tahu ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo. Nah ini nih, mengapa kalau anak muda yang keras dan kritis selalu dianggap tidak sopan, tetapi jika yang melakukan itu adalah orang tua ke anak muda selalu dianggap biasa saja, dan kita sebagai anak muda diminta menerima seolah itu sesuatu yang biasa saja. Apakah ini tidak standar ganda? Nah coba baca ini guys, di pause ya. Samara, gue serius nanya, lu bisa bedakan cringe sama nir etika nggak sih? Bagian kritisnya yang mana kak? Orang songong kemelinting gitu kok dibilang kritis, sedang mencari etika yang hilang. Berbahagialah kalian yang tidak mendukung 02 karena tidak perlu berdosa untuk bohongin hati dan nurani. Semangat Kak Samara, teruslah konsisten bohongin diri sendiri. Ini Samara 2019 guys, lihat video. Karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini. Dimana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas. Berhentilah saling serang. Kalau tadi Bang Iqbal bertanya soal itu, yang dibilang Pak Prabowo pernah menggadaikan, ya Pak Prabowo pernah menggadaikan, itu bukan menyerang siapapun, itu mengingatkan jangan saling serang. Kalian itu saudara, gitu loh. Nah, beliau bertanya, itu saya mengingatkan kejadian itu betul-betul terjadi. Itu ayo kita buka datanya. Bukan dibuka, semua juga tahu. Enggak lah, enggak begitu ceritanya, tadi udah ngomong. Apalagi tadi mengklarifikasi itu. Iya. Ketika tadi ngomong berarti oke, berarti gua enggak sedalam tadi. Kalau tadi kamu tahu. Berarti cuma ada cerita. Bukan. Ya, kita coba saya mulai tadi bagaimana bisa enggak? Memang begitu kejadiannya semua. Kan berurutan. Iya. Sandi kan lebih paham tentang kronologisnya, bahwa dia mengatakan saya yang ngajak Anies. Iya betul. Ya kan? Betul, nggak ada masalah. Oh, nggak dukung sejak awal. Awalnya betul nggak dukung, dan kemudian dukung, dan kemudian memodali. Nah, memodali ini. Nah, kata-kata ini makanya gini loh, kita ini kayak aset orang tua, aset rusak diulang-ulang terus. Itu tapi mungkin terus. Ya artinya tidak saling serang, artinya jangan menyerang, artinya bersaudara lah. Susahnya di mana itu bersaudara itu? Menyerang tapi dengan kata yang menyerang menurut saya gitu. Gini. Itu menurut saya, mohon maaf, itu nggak etis, tidak pantas seorang dai ulama ikut-ikutan di situ gitu. Itu ikut cawe-cawe namanya gitu. Nah. Iya ya udah jangan masuk ke dalam ranah-ranah yang orang sedang berkonflik gitu. Justru Tabayun sama Anies tentang ini berdua. Kan saya hadir. Tabayun dengan Anies benar saya ditanya. Yang hadir buat apa Tabayun? Ngapain? Yang hadir. Yang hadir sebagai mana? Dalam konteks itu enggak? Gini. Tadi di awal saya berkata bahwa Anies dekat banget dengan dekat. Memang kejadiannya kayak begitu. Mau dibantah bagaimana? Iya, dari ketika 2019 dia mau menawarkan mobilnya untuk membayar pendukung kita untuk bukan benar ya? Betul. Ya, itu juga yang kita ingat bahwa Babe ini berjuang Prabowo itu. Betul. Menjual hartanya termasuk para ibu-ibu. Betul. Nah, itu diingat juga. Kita itu gitu. Jangan. Jadi gini, maksudnya gini. Itu fakta semua. Menurut saya itu orang sedang bertempur, orang sedang bertarung. Kita masalah membuka aib-aib cerita-cerita lama gitu. Itu bukan aib, Bang Iqbal. Itu cerita lama gitu. Udah. Ya, itu bukan aib. Kita fokus ke depan aja lah. Kita fokus ke depan. Itu menurut saya ini kesempatan saya menyampaikan aspirasi para netizen. Iya. Bahwa itu tidak etis dan memalukan bagi orang dai. Oke. Karena itu ingin menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu memalukan. Di sini gitu. Makanya jangan diulangi lagi. Saya mencontohkan betapa enak dan dongki itu. Saya terima kasih Bang Iqbal penuh rasa sayang menyampaikan ke saya. Ini diingatkan. Iya, saya. Nah, tetapi kalau kita lihat ke depan dengan analogi yang beliau sampaikan, ada orang 2 ribut, satu ini bilang, jangan dong, kalian kan dulu kan saling bantu, masing-masing telah mendapatkan keuntungan, gitu. Saling bantu gitu. Anda nggak mengatakan saling bantu. Anda mengatakan yang satu pernah dibantu. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Itu etis. Silakan. Nah itu tadi adalah video dari si Babe Haikal tanya Ustadz ulama. Jadi ingat videonya ini Habib Bahar
Kalau Habibah ditanya tentang Babe Haikal, jawabannya apa? Jangan bicara Babe Haikal di depan saya karena itu pengkhianat. Jadi ketahuan sekarang bener tuh Babe Haikal kayak gitu, emang wataknya sih sifatnya. Itu kata ini Habib Bahar, bisa dicek di videonya yang lain ya. Aduh, yang dulu gembar-gembor dukung Prabowo, gembar-gembar dukung Prabowo ya sekarang. Aduh. Nih, ada video lagi ya, apa nih? Pesan dan harapan saya jika Pak Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden, jadilah pemimpin yang memprioritaskan rakyat, bukan pejabat. Jadilah pemimpin yang merangkul semua kalangan suku, bukan orang-orang tertentu. Jadilah pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah belahkan. Jadilah pemimpin yang bijak, jangan gemar menaikkan pajak. Jadilah simbol negeri yang berwibawa, bukan berniat untuk menguasai negara. Jadilah pemimpin yang cinta lingkungan dan alam, bukan menaikkan harga bensin tengah malam. Kami sudah jengah dengan ketidakadilan, Pak. Kami sudah muak dengan keterpurukan. Kami sudah bosan dengan pengintimidasian. Kami titipkan kesengsaraan, ketidakadilan, dan kesewenangan di kerah bajumu untuk Anda selesaikan. Kami setia menyuarakan kemenangan Bapak, namun jangan Anda kotori dengan perealisasian yang tak nampak. Terima kasih, Caimin, Anies Baswedan, satu putaran. sorry. Kalau dengar suaranya si Abang Haji Kohar tadi lucu. Kan banyak benernya sih. Semoga ya para pemimpin kita begitu amanah gitu untuk menjalankan jadi seorang pemimpin itu ya. Oke teman-teman, dicukupkan saja video ini sampai sini ya. Semoga dapat menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam akal sehat, salam politik gokil, hiburan politik rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.